Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film seru tentang pembunuh bayaran. Film ini berjudul Mechanic Resurrection. Cerita tentang seorang pembunuh bayaran kelas kakap, Arthur Bishop, yang mutusin buat kabur dan hidup tenang. Tapi musuh bebuyutannya akhirnya nemuin dia dan nyuruh Bishop buat bunuh 3 target tertentu. Tentu aja Bishop nggak mau dan malah kabur lagi ke negara lain. Di pelariannya, dia ketemu seorang wanita yang lama-lama dia cintai. Tapi sayangnya tanpa sadar, wanita itu adalah jebakan dari musuhnya. Bishop jadi dipaksa buat nurutin perintah musuhnya tadi. Apakah Bishop berhasil keluar dari situasi rumit ini? Langsung saja kita mulai intronya. Film ini dibuka dengan latar belakang di Brazil. Arthur Bishop yang sekarang nyamar jadi Otto Santos. Ia lagi santai minum-minum di sebuah pesta. Tiba-tiba seorang wanita mendekati Bishop dan ngajak ngomong bahasa Inggris. Bishop yang masih nyoba menyembunyikan identitasnya jawab pakai bahasa Portugis. Tapi wanita itu nggak bodoh. Dia langsung bilang ke Bishop kalau dia tahu identitas aslinya dan mengancam akan kasih tahu orang-orang kalau Bishop nggak kerja sama. Ternyata wanita itu disuruh oleh bosnya yang bernama Crane yang ingin Bishop terima tawaran buat bunuh 3 target tersebut. Alih-alih nurut, Bishop malah nekan si wanita yang ternyata kurir biar nggak macem-macem. Nggak lama anak buah Crane datang menyerang Bishop. Ya, ini juga Bishop, dia langsung pasang badan dan hajar mereka semua tanpa ampun. Setelah ngalahin mereka, Bishop kabur dan melompat ke kereta gantung. Serangan gak berhenti di situ, kurir dan anak buah Crane terus ngejar Bishop. Tapi dia terlalu gesit. Dengan gaya, Bishop melompat ke para layang yang lewat dan berhasil kabur ke Thailand. Di Thailand, Bishop ketemu temannya, Mai, yang langsung tahu kalau Bishop datang pasti karena lagi bersembunyi. Kasihan Mai, didatangi oleh Bishop di saat banyak masalah aja. Bishop kemudian beristirahat sambil ngatur strateginya buat menghadapi Crane lagi. Pas dia lagi sibuk, tiba-tiba Mai manggil Bishop dan bilang ada seorang wanita yang kayaknya lagi dalam bahaya. Awalnya Bishop males ikutan, tapi karena Mai maksa, akhirnya Bishop pergi buat ngecek. Bishop naik perahu kecil dan nyusup ke kapal besar. Di sana dia nemuin seorang pria mabuk bernama Frank yang lagi berusaha memperkosa wanita. Bishop nggak tinggal diam, dia nyuruh Frank berhenti, tapi Frank menolak. Akhirnya Bishop nggak punya pilihan selain ngasih Frank boga mentah. Kepala Frank dihantam ke besi dan Frank tewas seketika. Setelah menyelamatkan wanita itu yang bernama Gina, mereka balik ke penginapan. Gina ditidurkan di kamar Bishop sambil nunggu dia sadar. Bishop yang udah curiga mulai menyiapkan senjatanya. Dia tahu kalau Gina sebenarnya adalah umpan dari Crane. Nama Gina bahkan mirip sama Crane. Bikin Bishop makin yakin ini semua jebakan. Begitu Gina sadar, Bishop langsung todong dia dengan senjata. Gina bingung kenapa Bishop tiba-tiba agresif. Saat Bishop sedikit lengah, Gina coba rebut senjatanya, tapi Bishop lebih cepat. Dia menekan tangan Gina sampai akhirnya Gina nyerah dan ngaku. Gina cerita kalau dia memang dipaksa Crane buat ngejebak Bishop. Crane memeras Gina, makanya dia nggak punya pilihan selain ikut rencana Crane. Setelah mendengar hal itu, Bishop kemudian minta Gina melakukan hal yang sama, memancing dia keluar biar bisa dibunuh. Tapi Gina menolak, katanya dia nggak bisa bantu seseorang buat ngebunuh orang lain. Walaupun ya dia sebenarnya bilang pekerjaan sehari-harinya adalah membunuh orang. Besok paginya, Mei cerita tentang ayahnya yang ternyata seorang penyembuh tradisional. Sambil ngobatin Gina, Mei ngasih obat tradisional ke luka Gina. Setelah itu Gina keluar buat lihat Bishop yang lagi menenangkan diri dengan berenang. Selayaknya kayak bapak-bapak penuh dengan masalah. Kayaknya semacam meditasi versi Bishop. Selesai berenang, Bishop datang ke Gina nanya gimana caranya Crane bisa memeras dia. Gina akhirnya cerita kalau dia punya penampungan buat anak-anak korban perdagangan manusia di Kamboja. Suatu hari Crane datang terus nelipin
tongkatnya di celah pintu, nggak jelas juga maksudnya, dan memukul orang sampai meninggal dalam 2 jam. Setelah itu Crane kirim anak buahnya, Jeremy, buat ngancam Gina. Kalau dia nggak nurut, anak-anak di penampungan bakal diculik. Mendengar cerita itu, Bishop langsung janji bakal bantu Gina keluar dari masalah ini. Lalu, scene berpindah ke Bishop yang lihat anak buah Crane lagi memantau mereka. Bishop langsung sigap meraih tangan Gina dan mereka pergi ke sebuah tempat. Ternyata lagi ada pernikahan di sana. Kebetulan Mei kenal sama orang-orang yang nikah, jadi mereka bertiga diajak ikutan. Di acara itu, Gina dan Bishop diminta buat saling mengolesi dahi pakai cat. Ya, acara adat gitu deh. Ternyata mereka kelihatan sangat intim. Setelah acara malamnya, Bishop bilang ke Gina kalau dia mutusin buat nurut sama Crane, yaitu ngebunuh 3 targetnya. Besoknya ada orang yang bakal jemput Gina ke pulau di utara. Benar aja, besokannya tiba-tiba beberapa polisi muncul dan ngepung mereka. Crane pura-pura ngeroyok Gina biar kelihatan kayak diculik. Gina dibawa dan Bishop langsung ke tempat Crane. Sebelum ketemu, Bishop harus melalui pemeriksaan ketat. Pas akhirnya ketemu, Crane langsung nyambut Bishop kayak fans ketemu idolanya. Crane bilang target pertama yang harus Bishop bunuh adalah seorang pedagang senjata bernama Creel yang lagi ditahan di penjara Penang, Malaysia. Tantangannya, penjara itu dijaga ketat 24 jam dan dikelilingi laut yang penuh dengan hiu. Tapi hal itu nggak bikin Bishop gentar. Dia langsung terbang ke Malaysia nyiapin semuanya, termasuk nyamar jadi predator seks. Dia juga beli beberapa narkoboy buat dipakai di pinggir jalan biar dia bisa ditangkap. Rencana sukses dia akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara. Di penjara, Bishop ketemu seorang pria tua. Pria tua ini cerita kalau Creel dulu adalah seorang algojo dan dia punya anak buah yang pembunuh juga. Tapi ceritanya berubah sejak anak buahnya justru pengen ngebunuh Creel. Di situ Bishop lihat celah. Setelah nunggu momen yang tepat, bisa berhasil mendekati Creel dengan cara ngebunuh anak buahnya yang pengen ngebunuh Creel. Creel yang terkesan sama aksi heroik ngajak dia makan malam. Di situ, Creel cerita bahwa dia sering jadi target penyerangan di penjara. Dia juga bilang kalau begitu keluar dia berencana buat ekspansi bisnisnya keluar Afrika. Dan mungkin saja punya pekerjaan buat bisa. Tapi Bishop yang memegang prinsip one man one job mungkin itu juga menolak tawaran pekerjaan dari Creel. Dia tiba-tiba mendekati Creel dan langsung mencekiknya sampai tewas. Setelah itu Bishop berhasil membuat Creel terlihat seolah-olah meninggal karena kecelakaan dengan meminumkan racun kepadanya. Kematian Creel bikin seluruh penjara terkejut. Sementara itu Bishop yang cerdik langsung memutuskan kabur. Dia meledakkan dinding penjara dan lompat ke laut. Kabur menuju kapal pesiar milik anak buahnya. Satu target berhasil dilenyapkan. Target kedua yang harus Bishop bunuh adalah seorang pria bernama Adrian. Tapi nggak semua orang tahu kalau Adrian juga terlibat dalam bisnis gelap. Terutama perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak di bawah umur untuk prostitusi. Setelah tiba di Sydney, Bishop langsung menyelidiki apartemen Adrian, memotret situasi dan mencari celah bagaimana cara membunuh Adrian tanpa meninggalkan jejak pembunuhan. Bishop kemudian pura-pura ingin beli apartemen di dekat kamar Adrian. Saat agen propertinya lengah dan sibuk nelpon, yang ternyata teleponnya sudah dibajak Bishop. Dia langsung memotret kunci apartemen dan berhasil menduplikatnya. Dengan kunci tiruan itu Bishop bisa masuk ke apartemen Adrian dengan mudah tanpa seorang pun yang tahu. Bishop kemudian naik ke atap gedung apartemen Adrian, menyusup dengan lihai dan tanpa terdeteksi. Dengan keahliannya dia mengebor lubang kecil di kolam renang pribadi Adrian dan menuangkan cairan khusus yang bisa membuat lubang itu semakin besar. Pas banget ketika Adrian lagi berenang, lubangnya makin membesar dan air kolam tersedot. Adrian yang panik ke bawah arus air sampai jatuh dari gedung apartemennya sendiri. Boom, Adrian tewas seketika. Sementara itu Bishop hilang begitu saja dari permukaan, sukses kabur kembali. Setelah sukses menyelesaikan target kedua, Bishop langsung meminta video call sama Gina.
Gina yang lagi ada di kapal pesiar milik Crane ngasih tahu Bishop kalau jam tangan ayahnya enggak berfungsi. Tapi sebenarnya itu kode buat Bishop. Untungnya Bishop langsung ngeh. Dia cek nomor seri kapal pesiar Crane. Lalu pura-pura laporan ke dermaga kalau kapalnya ada yang rusak. Dari situ, Bishop dapat info kalau kapal pesiar Crane nggak jauh dari tempat persembunyiannya. Esoknya Bishop langsung banting setir dan merubah rencananya ketika mendapatkan kode dari Gina dengan nyewa helikopter untuk pantau kapal pesiar Crane. Setelah ketemu dia langsung terjun dari helikopter dan nyerbu kapal pesiar tersebut. Di sana, Bishop harus berhadapan dengan puluhan anak buah Crane. Tanpa ragu Bishop melawan mereka semua, ngeringkus beberapa, tapi ya meskipun dia hebat tetap aja nggak mungkin menang lawan anak buah sebanyak itu. Akhirnya Bishop pun tertangkap. Crane memperingatkan Bishop untuk nggak ngulangi hal tersebut lagi. Kalau dia nekat, Bishop nggak akan punya harapan buat ketemu Gina kembali. Gina pun akhirnya dijauhkan dari Bishop. Kemudian Crane ngasih tugas terakhir ke Bishop. Membunuh target ketiga, seorang pedagang senjata bernama Max yang beroperasi di Amerika. Saat ini Max sedang ada di sebuah gedung mewah di Varna, Bulgaria. Tugas terakhir ini terbilang berat, apalagi Max sudah tahu kalau teman-temannya tewas mendadak. Jadi dia memperketat keamanannya. Tapi ya namanya Bishop, pembunuh sekelas dia nggak bakal gentar sama hal semacam itu. Setibanya di Bulgaria, Bishop seperti biasa mulai memantau dan memotret rumah targetnya. Setelah merasa cukup, dia langsung mencari celah untuk bergerak. Kali ini dia memilih jalan penyamaran. Bishop menembak salah satu anak buah Max, Adam, yang sedang berjaga di area parkir helikopter. Dia sadar nggak mungkin bisa masuk ke dalam rumah secara normal. Setelah menembak kaki penjaga itu, anak buah Max buru-buru menelpon rumah sakit yang punya fasilitas helikopter. Nah, sebelum helikopter berangkat, Bishop sudah duluan menyelinap dan bersembunyi di salah satu kompartemen helikopter. Saat helikopter mendarat, Bishop langsung turun dan menyusup ke dalam rumah Max Adam. Dia masuk lewat ventilasi AC dan meledakkan sesuatu. Membuat AC rusak dan memaksa anak buah Max panik. Mereka buru-buru nyuruh bos mereka, Max, pergi ke kantor. Begitu Max masuk ke kantornya, Bishop menunggunya dengan senjata teracung. Namun bukannya panik, Max malah santai dan ngajak ngobrol Bishop. Max nanya siapa lo dan apa maunya. Bishop jawab kalau dia sebenarnya mau membantu Max kabur dari maut karena ada pesaingnya. Keren yang pengen bunuh dia. Dari obrolan itu Max semakin paham kalau yang bunuh anak buahnya ternyata Bishop sendiri. Max akhirnya ngajak Bishop negosiasi soal gimana caranya mereka bisa bekerja sama memasukkan kematian Max untuk memancing Keren keluar. Bishop setuju dan mereka merencanakan sebuah berita palsu tentang kematian Max. Max nggak terlalu pusing soal ini. Gampang itu. Meski harus bayar mahal, dia siap. Setelah itu, Max pura-pura pergi ke kapal selamnya buat ngecek progres anak buahnya. Tapi tanpa dia sadari, tiba-tiba ada bom meledak. Max terpental ke laut dan gak ada yang bisa menyelamatkan dia. Berita soal kematiannya pun cepat menyebar, termasuk ke telinga Keren. Plot twist, ternyata Bishop sudah menyelamatkan Max lebih dahulu. Mereka kabur dari laut dan Bishop nyuruh Max sembunyi beberapa hari. Setelah itu, Bishop menelepon Kren bilang kalau tugasnya sudah selesai. Tapi Kren gak percaya sebelum lihat mayat Max sendiri. Akhirnya, Bishop bilang pada Kren untuk bertemu di sebuah tempat. Kren curiga takut itu jebakan, jadi dia nyuruh anak buahnya Jeremy buat pergi duluan. Pas Jeremy dan anak buah Kren tiba di tempat, Bishop sudah siap dengan segala jebakan. Bom, senjata otomatis, Jeremy yang pasang kamera, ngasih laporan langsung ke Kren, bikin Kren tambah waspada. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat jaga lautan, takut Bishop muncul dari situ. Sementara itu Bishop beneran berenang ke kapal pesiar milik Kren. Dia masuk dengan diam-diam membunuh beberapa anak buah Kren tanpa suara. Rencana Bishop berjalan mulus, gak ketahuan sama sekali. Bahkan Gina yang sempat ditahan akhirnya membantu Bishop dengan memberontak. Sayangnya Gina tertembak tapi masih bertahan. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Kren, Bishop mendapati bahwa Kren punya senjata terakhir. Bom waktu di kapalnya sendiri.
Tapi Bishop nggak tinggal diam. Dia langsung hajar Crane dan mengikatnya dengan rantai. Biar dia kena ledakan bom buatannya sendiri. Dengan waktu yang tersisa, Bishop buru-buru menyelamatkan Gina. Dia masukkan Gina ke tempat yang aman. Supaya pas bom meledak, dia bisa terpental ke laut dan selamat. Bahkan kapal pesiar tempat dia berada meledak dan semua penumpang tewas. Tragisnya, nasib yang ia alami. Tapi tiba-tiba fokusnya pindah ke Gina yang udah sampai di Kamboja sendirian. Dia benar-benar sedih waktu tahu nggak ada satupun penumpang yang selamat dari ledakan kapal tersebut. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak disangka-sangka Gina melihat Bishop yang entah bagaimana caranya malah muncul di depan dia. Nah pertanyaannya gimana Bishop bisa selamat? Di sisi lain Max lagi sibuk ngebedah kapal pesiar yang meledak tadi. Setelah diteliti ternyata ada ruangan di kapal itu yang terbuat dari baja super tebal. Bisa tahan dari ledakan sekuat apapun. Gokil kan? Bukan cuma itu, ruangan itu juga punya sistem canggih yang bikin penumpangnya enggak kehabisan oksigen dan enggak bakal tenggelam. Dan ya besok akhirnya berhasil kabur juga. Meskipun kapal pesiar udah jadi pecahan, tapi semua puingnya udah diangkut ke daratan. Jadi meskipun awalnya kelihatan buntu, ada saja caranya dia untuk lolos. Dan ya akhirnya film pun tamat.